Angela, menarik untuk berbicara dengan orang-orang Iran yang telah menyeberangi perbatasan dan keluar dari Iran dengan selamat untuk masuk ke sini, ke Armenia. Meski begitu, banyak yang masih takut pada pemerintah dan ragu berbicara. Di depan kamera, seorang pria menceritakan kepada kami, di luar kamera, apa tujuan utama pemerintahnya di Iran. Dia mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Jika AU Amerika dan Israel datang membunuh mereka, mereka rela mengorbankan seluruh rakyat dan sumber daya Iran demi kekuasaan. Kami juga menanyakan pertanyaan sulit pada para pengungsi yang menyeberang ke sini. Banyak hanya membawa koper. Bagaimana perasaan Anda soal Zewa dan Israel menyerang negara Anda saat ini? Ini jawaban seorang pria. Angkatan Udara Zebinewa dan Israel datang membunuh musuh kami, namun juga menyerang fasilitas minyak kami. Kami tidak menginginkan itu, kami hanya ingin menyingkirkan kaum Republik Islam. Itu bukan sumber daya kami. Serang pemerintah, bukan infrastrukturnya. Pria itu menyebut pemerintah musuh pribadinya. Saya serahkan kata-katanya kepada kalian. Saya ingin membahas lebih lanjut tentang operasi Amarah Epik, khususnya operasi Singa Mengaum. Jika Anda di Israel, kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan, rakyat Iran, kami berjuang demi kebebasan dalam perang bersejarah. Ini kesempatan langka untuk menggulingkan rezim Ayatollah dan meraih kebebasan. Bersama Amerika Serikat, kami menghantam para tiran di Teheran lebih keras dari sebelumnya. Ini publikasi dari kantor Perdana Menteri. Ingin saya tampilkan di layar Anda. Ini tentang Beirut, Lebanon. Sementara Israel terus melakukan operasi ini tak hanya di Teheran terhadap IRGC dan rezim saat ini, tetapi juga terhadap Hizbullah, kelompok teroris di Beirut. Asap mengepul saat operasi berlangsung. Kini saya ingin memanggil juru bicara pemerintah Israel, Sos Bedrosian, untuk membahas situasi di lapangan. Sos, seperti biasa, terima kasih banyak sudah bersama kami di sini. Terima kasih hari ini. Terima kasih sudah menerima saya, Josh. Pertama, saya ingin Anda memberi gambaran umum operasi ini. Operasi ini dimulai 12 hari lalu dan masih berlangsung hingga kini. Bagaimana situasi terkini di Teheran dan Beirut? Tentu saja, jadi sudah 12 hari berlalu. Seperti yang Anda katakan, sejak operasi Singa Mengaum diluncurkan, dan kami telah melihat keberhasilan yang luar biasa, serta banyak pencapaian yang telah kami raih sejauh ini. Kami menyerang Teheran dan Republik Islam Iran dengan kekuatan lebih besar. Itu karena kami mendapat bantuan dari sekutu luar biasa kami, Amerika Serikat, dan pasukan keamanannya. Tapi yang sedang terjadi saat ini adalah kami sedang menargetkan pusat komando di jantung Teheran. Republik Islam Iran juga menyembunyikan senjata di infrastruktur sipil. Pola ini juga kami lihat. Di Hizbullah, pusat kota Beirut, kami melihat senjata strategis kelompok teroris ini yang mewakili Iran tersembunyi di antara warga sipil. Beberapa orang berkata seperti ayah, seperti anak, karena rezim Iran dianggap kepala ular. Salah satu proksi yang mereka danai untuk menghancurkan Israel adalah Hizbullah. Kita punya Hamas dan Houthi, jadi kita terus menekan rezim itu. Mereka menjadi terkejut dan kebingungan, dan kita bisa melihatnya dengan jelas karena sudah ada retakan di dalam rezim tersebut. Mari kita bahas ini sedikit lebih dalam. Saya sudah beberapa kali menanyakan pertanyaan ini kepada Anda di masa lalu. Namun, bagi orang-orang yang mungkin belum mengetahui semua detailnya, jelaskan tentang Hizbullah dan Iran, serta hubungan di antara mereka sebagai kelompok proksi. Republik Islam Iran diibaratkan kepala ular. Mereka memilih menindas rakyatnya daripada menggunakan miliaran dolar untuk kepentingan rakyat. Mereka mengambil miliaran dolar dan memberikannya ke kelompok proksi terkait terorisme. Hizbullah adalah perwakilan utama dan terbesar mereka, didanai, dilatih, serta didukung keuangan oleh Republik Islam Iran. Kita juga memiliki Hamas di Gaza Selatan dan Houthi di Yaman. Anda mungkin bertanya, mengapa banyak kelompok teroris proksi di sekitar Israel? Itu bukan kebetulan. Itulah cara Iran menyusup dan mencekik negara Israel. Jika kita dikepung teror dari segala arah dengan tujuan memusnahkan rakyat dan satu-satunya negara Yahudi di dunia, kita harus memotong kepala ular itu. Inilah yang dilakukan operasi Singa Mengaum saat ini, dan kita telah melihat kemajuan besar untuk menghilangkan ancaman itu. Ancaman langsung yang ditimbulkan oleh rezim Islam, rezim para ayatollah, yaitu kemampuan nuklir mereka, selain kemampuan rudal balistik mereka. Mereka terus menembaki kami setiap hari, sering beberapa kali sehari selama operasi ini.
Kita harus menghilangkan itu agar rakyat Iran bisa mengendalikan situasi sendiri, seperti kata Perdana Menteri. Kita sudah banyak membicarakan tentang situasi ini dan tentang jenis ancaman yang Iran dan Hizbullah, kelompok-kelompok ini, berikan kepada orang-orang Israel dan masyarakat di Israel. Saya ingin tahu, bahaya apa yang ditimbulkan oleh hal ini dari Iran terhadap Amerika atau orang Amerika di sini? Kita di Seoul. Itu pertanyaan penting. Orang Amerika harus paham rezim Iran tak hanya mengancam Israel, tapi juga punya sejarah menyerang Amerika langsung. Krisis sandera di Iran menjadi awal, lalu Khamenei menjadi pemimpin tertinggi. Teroris menduduki kedutaan Sinai di Teheran dan menyandra 52 warga Amerika selama 444 hari. Orang-orang Amerika adalah sandera pertama rezim para ayatollah, sedangkan orang-orang Israel menjadi yang terakhir pada 7 Oktober. Sejak itu, Iran dan kelompok teroris yang didukungnya beberapa kali membunuh warga Amerika. Pada 1983, truk bermuatan bom Hizbullah dukungan Iran menabrak barak marinir di Sou, Beirut. Mereka membunuh lebih dari 240 personel militer Amerika dalam serangan teroris paling mematikan sebelum 11 September. Baru-baru ini, Josh, teroris Iran membunuh ratusan tentara Zilamira di Irak. Organisasi teroris yang didukung Iran telah membunuh warga sipil Amerika di berbagai wilayah. Seperti yang saya sebutkan, pada 7 Oktober, Hamas yang didukung Iran membunuh puluhan warga Amerika. Mereka juga menculik orang lain saat pembantaian itu. Israel. Jadi saat ditanya ancaman terhadap Amerika, jawabannya jelas, Josh. Rezim Iran telah menargetkan orang Amerika selama puluhan tahun. Ideologi ini juga menyerukan kehancuran Israel dan Amerika Serikat. Mereka menyebut kita setan kecil, Amerika setan besar. Sekarang itu adalah ancaman, bukan teori. Orang Amerika telah membayar harga sangat mahal akibat rezim Iran. Pertanyaan terakhir saya sebelum Anda pergi, disinformasi apa tentang operasi saat ini atau Israel yang ingin Anda klarifikasi? Agar penonton di Zewa, Israel atau tempat lain benar-benar paham. Tentu benar, Israel tak akan membiarkan rezim Ayatollah di Iran. Rakyat sudah tertindas 47 tahun oleh rezim ini. Perdana Menteri menegaskan kepada rakyat Iran bahwa saat kebenaran akan segera tiba. Mereka harus memanfaatkan kesempatan itu, dan itu tergantung pada mereka, terserah mereka untuk memanfaatkannya. Ketika kesempatan itu tersedia, kami akan menciptakan kondisi tersebut agar rakyat Iran dapat mengambil kembali nasib mereka dan akhirnya memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Perdana Menteri Netanyahu menyatakan akan menghapus ancaman eksistensial dari rezim Ayatollah. Dan ketika kami melakukan itu, hal tersebut dapat membuka era perdamaian yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Timur Tengah. Ingatlah bahwa rezim para ayatollah telah berupaya untuk mendestabilisasi Timur Tengah selama beberapa dekade. Saat ini telah tiba waktunya bagi rakyat kita, orang-orang Amerika, Eropah, dan semua orang di seluruh kawasan akhirnya dapat hidup dalam damai. Dan mereka tidak perlu khawatir hidup mereka terancam oleh rezim yang benar-benar gila yang ingin memusnahkan kita. Shos Bedrosian, juru bicara pemerintah Israel, terima kasih atas kehadirannya. Apakah ada hal yang ingin Anda tambahkan sebelum kami akhiri? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya hanya ingin berbicara tentang aliansi luar biasa antara Amerika Serikat dan negara Israel saat ini. Kerjasama antara kedua negara kita belum pernah sekuat sekarang. Kita sedang menghadapi kejahatan bersama. Ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, seperti yang diakui Presiden Trump dan telah lama dikatakan PM Netanyahu. Dan pada akhirnya Presiden Trump sejalan karena beliau memahami ancaman aliansi yang diwakili oleh rezim para ayatollah bagi kita dan rakyat Amerika. Seperti yang saya sebutkan, rezim Iran pernah menyandera orang Amerika di kedutaan Teheran pada 1979 selama 444 hari. Terakhir, mereka menyandera warga Israel pada 7 Oktober lewat proksi teroris Hamas. Kita berjuang bersama. Dan salah satu penasihat Perdana Menteri mengatakan minggu ini bahwa Presiden Trump dan Perdana Menteri adalah pasangan terbesar sepanjang masa. Hebat Josh atas pencapaian kita bersama dalam operasi ini. Kita tahu mereka telah mengadakan beberapa pertemuan di sini sejak Presiden Trump memulai masa jabatan keduanya. Josh, terima kasih sudah bergabung dan membantu membahas hal ini. Kami sangat menghargainya. Terima kasih.